Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pembahasan di bab vektor pelajaran fisika kelas 10 ya. Baik, nah kita masuk ke cara menghitung resultan vektor untuk kasus seperti ini. Nah, kalau misalkan ada dua buah vektor seperti yang terlihat di gambar berikut, ada vektor A dan vektor B ya. Dan dari vektor A dan vektor B ini membentuk sudut theta. Pertanyaannya adalah berapakah resultan vektor A ditambah vektor B, atau kita sebut sebagai vektor C, dan berapakah resultan vektor A min vektor B, atau kita sebut sebagai vektor D. Nah, ini pertanyaannya. Nah, untuk menjawab ini kita bisa menggunakan metode analisis aturan sinus kosinus ya, atau aturan kosinus dalam hal ini lebih tepatnya. Kita mulai vektor A tambah vektor B, berarti ada sebuah vektor A kemudian ditambahkan dengan vektor B. Vektor A arahnya ke atas dan ini adalah vektor B. Maka penjumlahannya garis lurus ini yang arahnya ke sana, ini adalah vektor A tambah vektor B, atau kita sebut sebagai vektor C. Nah, kita bisa proyeksikan ini, tarik garis lurus dari garis A. Nah, antara garis ini dengan B ini kan ini adalah sudut theta. Sehingga di sini juga sudutnya sama dengan theta. Sehingga sudut antara sisi A dan sisi B ini memenuhi 180 min theta. Sehingga dari sini kita bisa menganggap ada dua buah segitiga ya. Ada sebuah segitiga yang panjangnya A, sisi panjang yang lainnya adalah B, dan sisi satunya lagi adalah C, membentuk sudut 180 min theta. Nah, dari sini bisa kita jelaskan bahwa ketika ada dua buah sisi yang diketahui dan satu sudutnya, maka kita bisa menggunakan aturan kosinus. Maka nilai C ini, besar C ini, C kuadrat, itu nilainya sama dengan A kuadrat, ya, sisi yang ini, ditambah dengan B kuadrat, dikurangi 2A B cos 180 min theta. Nah, kemudian dalam fungsi trigonometri dikatakan bahwa cos 180 min theta itu nilainya sama dengan min cos theta. Nah, ini nanti penjelasan kenapa bisa dapat min cos theta ini bisa kalian dapatkan di pelajaran matematika ya, bab trigonometri. Yang jelas bahwa cos 180 min theta dia ada di kuadran 2, nilai cos untuk kuadran 2 adalah negatif. Sehingga persamaan ini kita masukkan ke sini. Sehingga jadinya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB. Cos 180-nya adalah dikali min cos theta. Nah, min kali min hasilnya positif. Sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat plus 2AB cos theta. Atau nilai C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Nah, ini adalah besar dari penjumlahan vektor A dan B
di mana antara vektor dan AB-nya itu membentuk sudut terbentuk. Jadi kita bisa langsung gunakan persamaan ini. Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Nah, oke. Kita lanjutkan ya. Lalu kemudian bagaimana untuk A min B? Nah, untuk A min B, ini vektor A-nya kita gambarkan lagi. Ini vektor A. Kemudian ini ada vektor B. Ya. Sudutnya juga theta. Pertanyaannya adalah berapa A min B. Atau kita sebut sebagai D. Nah, min B berarti vektornya arahnya berlawanan. Berarti min B itu arahnya ke sini. Ini adalah vektor min B. Sehingga A tambah min B itu sama dengan kita gambarkan vektor A. Kemudian vektor min B-nya arahnya ke sini. Ini min B. Dan ini adalah penjumlahannya. Ini adalah S. Nah, ini adalah vektor A min B atau vektor D. Nah, ini yang mau kita cari. Di sini ada B, ada A. Maka kita bisa perpanjang juga sama kayak tadi ya. Ini A kita perpanjang ke sini, B juga kita perpanjang ke sini. Nah, sudut antara ini dan ini itu kan theta. Maka di sini juga sudutnya sebesar theta. Nah, ini seperti sebuah segitiga ya. Di mana dua sisi diketahui A dan B dan maka sisi yang D ini bisa kita cari. Sehingga menggunakan aturan kosinus, maka besarnya adalah D kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2 kali A kali B ya kali cos theta. Ya. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa D kuadrat sama dengan sehingga kita dapatkan langsung saja ya. D adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat kurangi 2AB cos theta. Ini untuk pengurangan, operasi pengurangan vektor. Besar operasi pengurangan vektornya adalah seperti ini. Jadi kalau dia minus, ininya juga minus. Kalau positif, dia positif ya. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke metode analisis untuk sebuah vektor. Nah, kalau misalkan ini ada sebuah vektor A, ya, vektor A, dan dia vektor A itu membentuk sudut theta terhadap sumbu X, maka kita bisa nyatakan vektor A adalah terdiri dari vektor AX yang arahnya ke sini, ditambah dengan vektor AY yang arahnya ke sini. Maka vektor A bisa kita tuliskan AXI ditambah AYJ. Nah, kita lihat AX. AX ini ada di samping sudut theta. Masih ingat ya, bahwa sinus sudut theta adalah sisi depannya berarti AY per A, sedangkan kosinus sudut theta adalah AX per A. Sehingga kita bisa ganti bahwa besar AY sama dengan A sin theta gitu ya. Dan AX sama dengan A cos theta. Maka vektor A bisa kita nyatakan dalam bentuk bahwa vektor A adalah A cos theta I ditambah A
sin theta C. Nah, ini cara kita menyatakan sebuah vektor yang mana vektor tersebut diketahui panjangnya dan membentuk sudut tertentu terhadap sumbu. Ya, bisa sumbu X atau sumbu Y. Maka kita bisa menggunakan persamaan sinus, kosinus, atau tangen. Ya.